Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kita pada petang hari ini masih dilimpahi banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sadari maupun tidak kita sadari, yang kita syukuri maupun yang belum kita syukuri. Semoga di malam hari ini kita bisa lebih bersyukur lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat yang membantu dakwah beliau, juga insya Allah kepada kita yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Bapak-bapak sekalian, pada malam hari ini insya Allah kita melanjutkan kajian berkaitan dengan serial pemikiran Islam yang pada malam hari ini insya Allah kita bahas masih berkaitan dengan syariah. Sebenarnya serial ini ada beberapa bagian, Pak, term. Yang pertama biasanya atau sudah kita lewati, tapi juga nanti mungkin kita ulang lagi, yaitu berkaitan dengan akidah kita, berkaitan dengan keimanan dan keislaman kita, berkaitan dengan basic kita sebagai muslim, artinya yang harus kita pegang awal, begitu kita dewasa, mengapa kita kok mengambil agama atau jalan ini. Nah, itu yang berkaitan dengan akidah. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan syariah. Kalau syariah itu secara ringkasnya itu berkaitan dengan apa yang kita laksanakan setelah berislam tadi. Islam tadi. Yang berikutnya nanti adalah berkaitan dengan bagaimana sih Islam ini kok bisa menyebar. Artinya berkaitan dengan tuntutan kepada kita untuk ikut menyebarluaskan Islam. Jadi bukan hanya saya saja begitu ya, atau ustadz-ustadz saja, atau ulama saja, ya, tapi kita yang pernah mendengar materi-materi keislaman, insya Allah kita dituntut untuk menyebarluaskan apa yang sudah kita pahami. Baik, berkaitan dengan syariat ini, kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan ahkamul khomsah. Ahkamul khomsah itu hukum yang 5. Jadi itu proses ketika kita sebagai manusia, ini juga dialami oleh baginda Rasul. Jadi ketika sudah memeluk Islam, kemudian pertanyaan berikutnya pasti apa yang harus saya kerjakan, gitu ya. Apa yang harus saya lakukan. Nah, itulah akhirnya muncul yang namanya memahami seruan-seruan dari Allah pada saat itu, ya. Kalau di masa sahabat pada waktu itu bersama Rasul juga memahami seruan atau perintah dan larangan dari baginda Rasul. Jadi Allah dan Rasulnya. Nah, ketika memahami ini, maka muncullah hukum yang 5 itu, Pak. Jadi ada wajib, gitu ya. Itu kalau perintahnya pada kita itu sangat kuat, pasti, tegas, gitu ya. Maka itu masuk ke wajib, ya, untuk melakukan
perintah itu. Kemudian ada perintah yang indikasinya atau qarinah, bahasa Arabnya qarinah. Qarinahnya itu tidak sampai jatuh ke pasti ya, tegas ya. Itu jatuhnya nanti ke sunnah atau mandub ya. Di apa yang kita lakukan, misalkan sholat tambahan ya, sholat yang setelah rawatib yang tadi misalkan sholat sunnah ba'da maghrib ya, itu dipahami para ulama itu dimanapun gitu ya, memahaminya tidak sampai wajib gitu, karena ada qarinah ini dan ini gitu ya. Nah itulah yang nanti menjadi tambahan kita atau penyemangat kita ya. Mengapa sih kok jatuhnya kok sunnah misalkan ya? Kok nggak diwajibkan saja misalkan ya? Padahal ada perintah begitu. Nah makanya itu sebagai kembangannya ya. Kita memberikan kerangka di sini bahwasanya ada seperti itu ya. Nah itulah yang dipelajari oleh para mujtahid ya. Kemudian dipahami oleh misalkan komisi fatwa ya, kalau di MUI misalkan, atau komisi tarjih kalau di Muhammadiyah, atau kalau di NU ada bahsul masail misalkan. Nah itu memahami seruan-seruan Allah ya, berkaitan dengan satu masalah, jatuhnya apa nanti, apakah wajib, sunnah. Nah nanti kalau haram itu bagaimana? Haram itu sebenarnya adalah larangan tapi yang kuat gitu ya, larangan yang sangat kuat, qarinahnya atau indikasinya itu sangat kuat, jatuhnya adalah haram. Nanti makruh ya, tadi bahwasanya larangan itu tidak terlalu pasti ya, dzon saja, tidak sampai qat'i atau jazm ya. Nah kemudian yang terakhir, yang kelima, hukum yang kelima itu adalah mubah, yang suka kita pelajari, mubah atau boleh ya. Itu sebenarnya adalah khiyar Pak ya, ada pilihan di sana, kita bisa memilih ini atau itu. Rasul dulu dan para sahabat juga melakukan, apakah pakai cara ini, pakai cara itu begitu ya. Tidak ada konsekuensi apakah ini akan disukai atau tidak ya. Yang ini apakah dimurkai atau dibenci oleh Allah dan Rasulnya juga tidak ya. Biasanya itu berkaitan dengan hal-hal teknis ya. Teknis pelaksanaan dari suatu kewajiban atau pelaksanaan dari suatu, bukan pelaksanaan, atau ketika meninggalkan keharuman itu ada teknis-teknis yang bisa kita ambil ya. Nah itu biasanya adalah mubah. Contoh-contohnya sudah saya sampaikan ya pada kesempatan yang lalu. Nah sekarang apa? Bahwasanya ketika kita sudah mengetahui ahkamul khomsah itu ternyata secara manusiawi juga bahwasanya kita akan menggunakan atau ketemu yang namanya alat ya, ketemu yang namanya alat Pak ya. Jadi ketika kita katakan mau sholat ya, sholat itu kan syarat wajibnya adalah berwudu ya, salah satunya. Ketika berwudu itu alat apa yang kita pakai ya, barang apa yang kita pakai ya. Nah itulah yang nanti sebenarnya secara manusiawi mengalir saja. Jadi dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, kemudian apa yang kita lakukan, terus barangnya apa, caranya bagaimana, alat apa yang kita gunakan. Sebenarnya itu mengalir seperti itu. Maka para ulama mendefinisikan nanti bahwasanya al-aslu fil asya al-ibahah malam yarid dalilu at-tahrim. Jadi asal segala sesuatu ya, barang ya, di muka bumi ini ya, itu adalah mubah ya, bisa kita pergunakan ya. Malam yarid dalilu tahrimi, selama belum ada dalil yang mengharamkan ya. Ini adalah salah satu kaidah yang digali dari banyak sekali kerangka ya ketika memahami Quran dan hadis, ketika memahami barang ya, barang atau benda ya. Nah ini dipahami bahwasanya jadi apapun ya yang ada di muka bumi ini memang diciptakan untuk manusia begitu ya. Silahkan dipakai ya. Hukumnya adalah mubah ya.
selama belum ada dalil yang mengharamkan. Jadi barang yang akan kita pakai itu hanya ada dua, Pak, hukumnya. Jadi kalau enggak halal, haram. Gitu. Ini kan beda dengan yang tadi, yang 5 itu ya, ahkamul khamsah ya. Yang 5 yang wajib, sunnah, haram, makruh, mubah ya. Itu adalah berkaitan dengan af'al, perbuatan kita. Jadi kalau perbuatan kita ya, itu 5 hukumnya, Pak. Cari aja lah di yang paling gampang itu saya cari di fikih Islam ya, yang untuk ibadah itu ya. Buku dari Haji Sulaiman Rashid ini sudah sampai cetakan ke 60 mungkin ya, karena laris manis ya, dan memang isinya lengkap gitu ya. Insya Allah semua perbuatan kita ada di sini ya, mau yang berkaitan dengan ibadah ya, atau berkaitan dengan muamalah ya, dan sebagainya. Nah, tapi kalau benda yang kita pakai, maka itu hukumnya hanya ada 2 ya. Nah, ini karena memang di Al-Quran dijelaskan ya, bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu ini untuk kita ya, untuk kita. Nah, nanti ketemu ayat-ayat yang mengharamkan, ketemu hadis-hadis yang melarang untuk kita konsumsi. Nah, itulah baru kita ketemu benda-benda yang tidak boleh kita pakai. Misalkan ketika kita wudhu, air ya, katakanlah air yang normalnya adalah air ya, misalkan ya, ketemu air apa saja silahkan. Awalnya kan begitu ya, kalau berdasarkan ini memang begitu ya. Ketemu air sungai, ayo gitu ya. Ketemu air pam, ayo juga misalkan ya. Kemudian ketemu air aqua misalkan, boleh kita pakai begitu ya. Nah, kecuali nanti ada ayat atau hadis yang melarang kita untuk menggunakan air tertentu ya. Akhirnya kita ketemu, Pak, misalkan air itu kalau mau dipakai itu yang ukurannya 2 kula ya, misalkan seperti itu ya. Yang untuk awal kita bersuci itu adalah 2 kula kalau air ya. Atau air itu mengalir ya, seperti keran dan sebagainya. Nah, kemudian kalau air teh, air kopi dan sebagainya, nah itu kita ketemu ya, ada hadisnya, ada ayatnya ya. Begitu. Kemudian air yang lain ya. Ketemu salju misalkan ya. Salju juga ada hadisnya. Nah, itu berkaitan dengan barang-barang yang kita pakai seperti itu contohnya. Kalau makanan banyak sekali, Pak. Jadi makanan itu akhirnya kita ketemu bahwasanya segala sesuatu itu bisa kita makan gitu ya. Untuk makanan ya, kita makan ya. Kalau di Jawa Barat itu ada istilahnya, apapun yang dimakan oleh kambing itu bisa dimakan oleh manusia, itu ya, ekstrimnya sampai seperti itu. Nah, jadi apapun, misalnya kalau kita menemukan misalkan kecambah misalkan, yang suka pecel misalkan, kok nggak ada di Al-Quran dan Al-Hadis misalkan tentang kecambah, ya sudah ini nggak apa-apa, begitu, nggak masalah. Kita ketemu apa misalkan, kalau tanaman banyak ya Pak ya, ada duren untuk buah misalkan dan sebagainya begitu ya. Nah, tapi kemudian kita ketemu petai atau misalkan kita ketemu jengkol. Nah, ini baru ketemu kita. Ada hadis nih yang melarang kalau untuk petai dan jengkol atau bawang ya, pokoknya yang berbau-bau itu kalau bisa jangan dimakan sebelum sholat gitu. Sholat berjamaah ya maksudnya ya. Gitu. Karena nanti pas sholat bisa mengganggu kanan kirinya begitu, ketika dia bernafas atau pas dia ngomong amin gitu ya. Nah, itu sebelah kanan kirinya wah bisa seng gitu ya. Nah, itu barang-barang ya. Kemudian kalau ketemu daging-dagingan ya, daging-dagingan juga kita ketemu kelinci ya. Kambing, kalau kambing jelas ya, sampai dijadikan untuk hewan kurban dan sebagainya ya. Nah, kalau ketemu yang seperti ini bagaimana? Tidak ada ini, maka halal saja kita pakai, ya, kita makan, gitu. Sampai kita menemukan dalil yang mengharamkan, gitu. Yang itu jangan. Oh ternyata bertaring dan berkuku tajam. Makanya anjing, ya kan, kucing, harimau, ya, itu bagi orang Islam ya sudah tidak umum gitu dimakan ya.
Tapi mungkin bagi orang-orang di Sulawesi Utara ya, di Tomohon mungkin ya, itu menjadi makanan yang dikonsumsi, dijual juga normal di pasar begitu, daging anjing ya, daging kucing dan sebagainya. Jadi orang Islam itu mudah sebenarnya Pak. Jadi kalau ketemu barang apapun gitu ya, hukumnya hanya ada dua ya, halal atau haram. Nah, tapi kalau berkaitan memanfaatkan barang itu, nah itu ada 5 itu tadi ya, ada 5 ya. Nah gimana menggabungkan ini contohnya? Contohnya misalkan pisau Pak. Pisau ya, jadi dari zaman Rasul ya, itu juga pisau juga dipakai begitu ya, sudah ada pedang ya, nggak masalah, benda tajam seperti itu. Nah, tapi dipakai untuk apa begitu kan? Oh, untuk motong ngiris sayuran misalkan bawang ya, atau ngiris buah, ngiris daging, dan masalah itu tidak masalah begitu ya. Artinya di sini mubah hukumnya ya. Tidak ada juga perintah untuk motong daging itu pakai pisau ya. Dan juga tidak ada larangan juga atau dibenci kalau kita motong daging pakai pisau juga enggak. Jadi mubahnya di situ ya, pakai pisau itu untuk hal-hal yang tadi sayuran, daging, makanan dan sebagainya. Tapi kalau untuk membunuh ya, orang misalkan, melenyapkan nyawa ya, untuk kemudian duel dan sebagainya, nah itu ada ayat yang lain, ada hadis lain yang lain, dan kita pahami itu, oh seperti itu ya. Tapi pisau itu dipakai untuk perang Pak, untuk jihad fisabilillah misalkan. Kalau nggak ada pisau itu ya, tentara atau orang yang berperang itu kesulitan misalkan, maka benda itu jadi wajib kita tenteng ya, kita bawa ya. Itulah yang makanya ya sebagai mungkin pertahanan terakhir itu adalah pisau ada di pinggang setiap pasukan gitu, tentara ya. Ya, kalau nggak pakai itu sebenarnya ya sudah ya, mungkin tangan kosong ya, dan akan lebih terbantu dia pakai pisau misalkan. Jadi hukumnya bisa seperti itu. Jadi membawa pisau di medan perang bisa jadi wajib gitu ya. Pisaunya sendiri ya hukumnya ada 2 itu ya, halal dan apakah halal dan haram. Ternyata halal saja. Tidak ada yang mengharamkan besi, tidak ada yang mengharamkan pisau, tidak ada yang mengharamkan apa istilahnya kayunya misalkan. Kecuali yang saya pahami misalkan kita menggunakan gagangnya dari tanduk Pak, atau tulang. Nah itu ternyata ada hadisnya, kita nggak boleh pakai barang-barang dari tanduk atau tulang ya. Seperti sisir ya, atau misalkan gagang pisau ya, atau apapun ya. Itu karena ada hadisnya ya. Itu silakan nanti dicari, dipahami ya, dari gimana sih sebenarnya hadisnya mengharamkan tulang dan tanduk ini ya, nanti silakan. Baik, itu adalah berkaitan dengan benda ya dan perbuatan kita. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan dulu Pak, atau ingin diperdalam, monggo aja silakan. Kalau ingin perdalam silakan aja, monggo. Atau kalau masih belum ada ya saya lanjutkan, nanti sambil diingat-ingat mungkin untuk ditanyakan, mungkin sudah acara ini nanti bisa ditanyakan atau kita diskusikan di lain waktu dan mungkin di tempat yang agak lapang gitu ya, artinya waktunya juga lapang, tempatnya juga representatif gitu ya. Baik, nah ketika kita memahami, ya ini balik lagi ke yang hal-hal yang mendasar tadi Pak. Kita memahami bahwasanya iya saya harus melakukan ini, saya tidak boleh melakukan ini. Itu ternyata kalau yang saya pahami sekarang ya, itulah yang membedakan kita ya, membedakan di antara orang Islam ya. Di antara orang Islam itu yang dia itu katakanlah imannya kuat gitu ya, dan imannya lemah. Maaf saja. Jadi kalau kita ngomong Bapak itu imannya kuat,
Dari mana? Gitu ya. Oh, dia rajin ke masjid misalnya. Nah, rajin ke masjid itu sebenarnya adalah bukan urusan dalam hatinya bapak itu kan sebenarnya. Ya, artinya ketika melihat bapak itu rajin sholat, itu dia sedang tadi melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, ya. Yang itu jatuhnya sampai wajib, ya. Itu. Jadi bapak itu sangat kuat memegang perintah dan larangan Allah. Gitu. Nah sebaliknya, ketika kita melihat, ya si Anu itu kok, ya aras-arasen ya. Ke masjid gitu ya, ini contohnya hampir sama ya, ke masjid ya. Nanti kasus lain monggo saja dicari kasus lain. Kok gitu ya, orang Islam tapi kok gitu ya, misalnya orang Islam kok benci sama orang Islam yang lain misalkan ya. Sekarang kan banyak itu ya, rame itu, bahwasanya kok dia nggak suka sih dengan syariat Islam gitu ya. Kemudian nah itu kita pahami, oh ternyata dia lemah sebenarnya. Dia agak nggak paham ya dengan perintah dan larangan Allah. Nah ini secara kasat mata seperti itu. Ya. Jadi ketika kita menilai seseorang, ya, apakah berkaitan dengan kelakuan dia, gitu, atau perkataan dia. Ya, itu sebenarnya dikaitkan dengan apakah dia terikat dengan hukum Islam atau tidak, terkait dengan perintah dan larangan Allah atau tidak gitu. Nah, jadi di sini pahami Pak ya, jadi ada orang kan, oh dia kena bujukan setan misalkan, ya tidak masalah, silahkan saja ya, artinya memang itu juga dijelaskan ya oleh Islam ya, di dalam Al-Quran maupun hadis. Orang itu mendapat godaan setan sehingga malas ke masjid misalkan, nggak masalah ya. Cuma ketika kita mengatakan dia dalam godaan setan, apakah kita melihat bahwa setan menggoda dia? Kan enggak ya. Itu aja. Kemudian ketika kita mengatakan, oh imannya turun misalkan, yang sering kita dengar ya, imannya turun. Apa kita bisa melihat ada baterai keimanan di dalam diri seorang itu misalkan? Ya enggak ya. Oh ya baterainya udah 50%, jadi dia rasa-rasan enggak mau ke masjid misalkan. Gimana ngecas itu misalkan? Ya silakan aja kalau mau seperti itu. Cuma kita secara kasat mata ya, secara zahir ya, bahasanya kita itu adalah dia sedang lepas dari hukum-hukum Allah. Dia lemah ya dalam melakukan perintah-perintah atau meninggalkan larangan-larangan Allah gitu ya. Dan itu juga yang dilakukan oleh baginda Rasul dan para sahabat ketika menemukan orang-orang yang ekstrimnya adalah berbuat maksiat gitu ya. Itu menghukumnya juga secara zahir ya. Dalam sebuah hadis disebutkan nahnu nakum bizahir. Nahnu itu kami ya, nakum kita menghukumi ya, seseorang itu bizahir, dengan zahirnya. Jadi tidak mengira-ngira gitu ya. Kalau zahirnya dia minum khamar ya, alkohol ya, minum bir, tuak dan sebagainya ya. Kemudian dia mengaku juga ya, apalagi kelihatan dia teler dan sebagainya, ya dia dihukumi dari situ ya. Tidak dihukumi dari prasangka, oh benar enggak dia minum ya, benar enggak dia mabuk ya, enggak ya, pas zahirnya itu apa misalnya seperti itu. Jadi kita tidak menghukumi hati ya, isi hati seseorang ya. Dia kayaknya mau nyuri misalnya, kita tangkap saja ya, atau kita interogasi, kita geledah misalkan, ya enggak bisa seperti itu ya. Itu adalah wujud ya dari materi yang seperti ini ya, materi kita pada petang hari ini. Jadi bahwasanya keimanan itu memang di awal sekali Pak, di awal sekali bahwasanya kamu paham bahwasanya Allah itu ada misalkan ya. Rasulullah itu atau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan sebagainya dan seterusnya begitu ya. Nah, kalau di situ saja tidak selesai ya berarti belum Islam gitu ya.
Seperti kalau orang bilang Rasulullah itu kan mengada-ada gitu. Nah, seperti itu ya. Rasulullah itu bukan ya, utusan Allah misalkan ya. Rasulullah itu orang gila misalkan ya, dan sebagainya ya. Atau melawan ya. Rasul bilang para sahabat itu harus diikuti ya. Ternyata ada orang-orang mengatakan para sahabat itu murtad misalkan ya. Nah, itu di situ belum selesai ya untuk masalah akidahnya. Tapi ketika dia sudah berislam, beriman ya, maka yang menjadi patokan berikutnya adalah apakah dia terikat dengan hukum syara atau tidak ya. Apakah dia terikat dengan perintah-perintah dan larangan Allah atau tidak ya. Ini. Dan ini sangat luas Pak ya nanti. Sangat luas artinya perintah dan larangan Allah itu ternyata mencakup segala hal. Islam ini sudah lengkap. Kalau ada orang mengatakan belum lengkap, belum sempurna, ya nanti ditanyakan lagi ya. Artinya perlu diberi tanda tanya besar ya. Bagaimana dia memahami ayat-ayat Allah ya, yang berkaitan dengan kesempurnaan Islam ya kan. Jadi kalau mengatakan Islam belum lengkap ya, Al-Quran ini masih ada yang belum tercantum di sini. Ini masih sepertiganya. Yang 2/3 ada itu, ada. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah ada orang seperti itu? Ada, Pak. Ada. Ya. Nah, jadi itulah yang terjadi ya kita kaum muslimin, bahwasanya memang ada orang-orang yang dia itu terlepas ya keterikatannya kepada hukum Islam ya, kepada hukum syara. Nah, kemudian dia melakukan apa yang dilarang ya, justru dilarang dilakukan atau meninggalkan apa yang dia tidak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kemudian orang mungkin memahami adalah iman naik dan iman turun ya. Jadi akhirnya solusinya sama Pak sebenarnya. Bagaimana dengan orang-orang seperti itu? Ya suruh kembali ya, kepada Islam ya. Diminta banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang sunnah ya. Kalau yang wajib sudah pasti ya, diajak lagi ya. Misalkan dia ternyata tidak sholat ya pasti diajak sholat ya. Sebagai orang-orang yang udah kaya, orang-orang kaya, dia sholat tapi belum mengeluarkan zakat, padahal kalau dihitung-hitung sebenarnya hartanya layak dikeluarkan zakat. Ya kita sadarkan ya, mungkin dia belum paham hukum syarat tentang zakat. Nah ini itu kan kembali ke zohir ya, ke zohir ya. Kita nggak mengira-ngira bahwasanya dia kena godaan setan gitu ya, atau dia misalkan terkena godaan tetangga atau apalah gitu ya, yang tidak nampak gitu ya. Tapi kita bisa lacak dia dari isi otaknya gitu ya. Apakah dia sebenarnya paham tentang zakat misalkan dari tadi ya. Paham gitu ya. Dia bisa ngitung zakatnya sebenarnya, tapi kok nggak keluar gitu ya. Nah, kemudian dicek lagi gitu ya. Ternyata misalkan ada sifat kikir misalkan, itu bakhil ya dalam bahasa Arabnya. Nah, itu adalah tugas ya kita sama muslim untuk menyadarkan gitu ya. Mungkin ya bisa frontal, bisa pelan-pelan ya, tergantung orangnya begitu ya, tergantung kasus per kasus begitu ya. Kalau memang dia membangkang bagaimana? Dia nggak melakukan zakat sengaja begitu ya, enggak begitu ya, nggak mau misalkan. Nah, kalau dalam Islam, sistem Islam ya, sebenarnya ada sistem untuk memaksa ya. Jadi
Kalau di kita ya untuk masalah-masalah keislaman, sekali lagi keagamaan apalagi Islam itu kan seperti terlepas ya, terlepas dari hukum negara begitu ya. Nah, padahal ya untuk hukum-hukum yang berkaitan dengan katakanlah ibadah ya, kemudian hukum-hukum berkaitan dengan muamalah dan sebagainya, itu juga mencakup hukum-hukum berkaitan dengan hukum pidana atau kalau sekarang bilangnya pidana atau perdata begitu ya. Kalau dalam Islam adalah sebutannya adalah al-uqubat ya, sanksi ya dalam Islam. Nanti sanksi itu bisa masuk ke hudud misalkan. Jadi kalau tidak sholat itu masuknya adalah hudud, Mbak ya. Hudud itu jamak dari had ya, batas. Jadi kalau dia melanggar batas, sebenarnya dia masuk ke dalam sanksi hudud ya. Seperti misalkan dia murtad ya. Murtad itu sudah melewati batas begitu ya. Batas-batas di dalam Al-Qur'an yang qat'i, yang pasti. Itu akan ada hukumannya. Beda nanti dengan jinayat ya. Jinayat itu adalah hukuman yang masih melibatkan si korban ya. Jadi ada katakanlah nanti misalkan pembunuhan misalkan. Pembunuhan itu kalau di Al-Qur'an ya bunuh lagi begitu ya. Kecuali si korban memaafkan, maka pelaku pembunuhan ini diwajibkan untuk membayar diat. Ya, ini ya, kalau dalam Islam. Jadi ada jinayat. Nanti ada namanya takzir. Ya, Pak. Takzir itu hukuman yang diserahkan kepada hakim. Ya. Itu hukumannya mulai dari yang ringan sampai yang berat, gitu ya. Dan itu kurang lebih ada 15 jenis hukuman saja ya. Bisa dari sekedar peringatan ya, atau kemudian diumumkan di tempat umum sampai nanti hukuman mati ya. Karena memang takzir ini tidak dijelaskan secara pasti di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Jadi ini hasil pemahaman dari para hakim atau qadhi dalam Islam. Dan nanti dalam Islam ada yang disebut mukhalafat. Mukhalafat itu adalah pelanggaran terhadap peraturan negara. Kalau dalam Islam ya negaranya namanya khilafah, Pak. Khilafah atau imamah atau sultaniyah sama, hampir sama itu semuanya ya. Yang penting menerapkan syariat Islam ya. Semuanya dihukumi dengan hukum Islam. Baik, itu materi pada petang hari ini ya, semoga membawa kita lebih terikat lagi kepada hukum syara, kepada Islam ini ya. Semoga iman kita juga tambah meningkat ya. Dan itu tadi bahwasanya ujung-ujungnya nanti bahwasanya kita harus menyampaikan lagi ini Pak ya, begitu ya, bahwasanya itu ke keluarga kita ya, ke teman-teman kita ya, kepada handai tolan, saudara-saudara kita dan orang lain mungkin yang kita jumpai ya, sebatas pemahaman yang pernah kita kaji ya, baik itu hanya satu ayat atau satu hadis ya, kita sampaikan ya. Baik, itu aja, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak atau ingin dibahas, monggo. Ya, masih ada kurang lebih 5 menit ya, 5 menit untuk kita tanya jawab. Kalau enggak ya insya Allah bocoran untuk pertemuan berikutnya ya. Setelah kita memahami bahwasanya hukum-hukum Islam ini harus kita terapkan ya. Nah, bentuknya sebenarnya bagaimana ya? Maksudnya begini, kalau kita sekarang memahami itu kan hukum Islam itu hanya untuk orang Islam, kan begitu ya Pak? Ya toh, itu umumnya begitu. Sholat ya buat orang Islam, gitu ya. Zakat, puasa untuk orang Islam. Tapi ketika kita membaca hukum tentang riba misalkan ya, hukum tentang menutup aurat ya, nah itu apakah untuk orang Islam saja ataukah
bukan juga bukan orang Islam gitu ya. Nah, kemudian misalkan ketika tadi ya sempat saya sebutkan, ketika ada hukum hudud ya, ada hukum jinayat ya, misalkan orang Islam membunuh orang kafir misalkan dalam keadaan normal misalkan, kemudian kan jelas hukumannya kalau dalam Islam seperti itu ya. Orang Islamnya kena kan, orang Islamnya kena ayat itu ya. Ya. Kemudian apakah orang kafirnya itu bisa menolak ya, hukum itu ya. Jangan pakai hukum Islam Pak misalkan. Oh iya monggo silakan, ada yang bertanya ini. Ya, hukum Islam dimodernisasi ya. Tapi maksudnya adalah sebenarnya penggunaan alat ya sebenarnya untuk melaksanakan syariat Islam itu tadi ya. Jadi misalkan tadi dicontohkan menutup aurat, kemudian kalau gitu nggak bisa dibedakan begitu ya, atau nggak bisa nggak bisa diidentifikasi begitu ya. Ya. Nah sebenarnya istilah modernisasi itu ya, yang kalau saya pahami secara positif itu adalah proses memahami perintah Allah, lagi-lagi perintah dan larangan Allah tadi ya, dan Rasulnya ini saja, itu pada hal-hal yang baru gitu ya, pada alat-alat yang kita temukan yang baru atau cara-cara yang kita temukan yang baru ya. Nah kalau untuk masalah seperti ini ya, Islam sudah membuka jalan untuk modernisasi tadi gitu ya. Misalkan ada alat-alat yang tidak dipakai di zaman Rasul, kemudian ada alat-alat yang kita pakai sekarang ya. Maka nanti ada istilah proses yang namanya ijtihad. Ijtihad itu adalah mengeluarkan seluruh kemampuan untuk memahami fakta ya, fakta apa yang baru itu ya, yang modern itu tadi, kemudian dihubungkan dengan nas-nas atau ayat atau hadis yang nanti bisa menghukumi alat atau cara yang baru ini gitu. Itulah yang namanya ijtihad ya. Nah misalkan ketika tadi ketemu alat misalkan kayak CCTV kemudian atau istilahnya apa ada cara menutup aurat begitu ya. Kemudian bagaimana memahami yang baru seperti itu ya. Nah itu nanti tugas orang mujtahid ya. Seorang mujtahid yang berijtihad, jadi dia memiliki kemampuan, oh masalahnya itu begini ya. Alat yang dipakai begini, cara yang ditanyakan itu adalah begini. Ketemu bayi tabung juga bingung gitu. Tapi alhamdulillah kalau beberapa masalah sudah terungkap. Tinggal nanti kalau misalkan ketemu Bitcoin bagaimana, misalnya yang baru ya. Kalau yang belum pernah dengar ya Bitcoin apa misalnya. Ketemu kayak Tokopedia, pakai Tokopedia itu gimana misalkan, hukumnya misalkan, dan seterusnya. Itu berkaitan dengan modern. Nah, itu kan modern yang harus disikapi. Saya kira itu mungkin bisa secara baik, karena waktunya sudah sampai ke Isya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan pada petang hari ini membawa berkah bagi kita sekalian, membawa ilmu yang bisa insya Allah kita manfaatkan ya, bermanfaat untuk kita, baik untuk pribadi maupun untuk nanti untuk keluarga kita, untuk orang lain. Baik, kita akhiri pertemuan pada petang hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.